Halo, kembali lagi dengan Kolektor Saham. Hari ini hari Selasa ya, di mana kenaikan IHSG terus berlanjut dikarenakan beberapa fear sudah usang. Setelah kemarin kita telah membahas tentang rupiah versus USD. Hari ini kita akan melihat suatu opportunity dari rally emas beberapa waktu terakhir. Harga emas sekarang sudah tembus $3.200 per troy ounce, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara harga minyak dunia malah jatuh ke $61 per barel. Buat yang ngerti dunia tambang, ini bukan sekedar angka biasa ya. Ini seperti kombinasi revenue dari emas saat ini sedang jaya, sementara biaya produksi jeblok gara-gara bahan baku atau cost-nya seperti solar yang murah. Jadi menggali emas tentu butuh alat berat, truk, genset, dan lain-lain. Semuanya itu menggunakan solar. Jadi saat harga minyak jatuh, otomatis cost tambang itu turun. Biaya produksi yang biasanya di kisaran $1.000 per oz bisa ditekan ke sekitar 800 atau 700, bisa lebih rendah ya. Dengan harga jual emas di atas 3.200, tentu laba kotor per ons bisa tembus di atas 2.400 atau 2.500 dolar. Itu membuat net margin di tambang emas bisa tembus 50-60% ya, luar biasa. Bahkan itu untuk tambang yang ecek-ecek ya, tambang kelas bawah, kelas 2 atau ya tidak tambang besar lah. Jadi kalau masih ada perusahaan emas yang rugi saat ini, tentu ada pertanyaan besar tentang manajemennya. Karena sangat aneh dengan kondisi seperti ini bisa merugi. Berarti ada yang nggak beres. Jadi untuk saat ini wajar kalau banyak saham tambang emas udah rally duluan sebelum keluar laporan Q2 2025. Karena ikan-ikan besar atau smart money sudah lebih dulu masuk, menghitung sudah mendapatkan cuan yang besar ketika angka-angka sudah pada naik. Tapi bukan berarti game ini selesai ya. Biasanya akan ada second wave rally saat investor yang konservatif mulai masuk setelah adanya konfirmasi data. Bisa dibilang nanti di Q2 ya. Tapi di saat yang sama kita juga lihat satu sinyal yang makin nyaring, yaitu divergensi ekstrim antara harga emas dan minyak. Emas sudah naik 38% sejak awal tahun, sementara minyak justru turun 10%. Ini pernah terjadi ketika 2008 dan ketika Covid 2020, di mana emas rally duluan. Lalu beberapa bulan kemudian energi lainnya menyusul, termasuk emas ketika pemulihan ekonomi ya. Nah, inilah fase transisinya atau opportunity yang saya maksud. Jadi saham tambang emas sudah banyak yang terbang. Bisa dibilang kita ada yang ketinggalan kereta atau bagaimanapun itu. Udah sempit, udah rebutan, dan sudah dipucuk ya. Di sisi lain ada opportunity di sektor energi lain yang masih di bawah, seperti minyak salah satunya. Disinilah kesempatan kita untuk memilih emiten-emiten yang bagus dan masih under value. Tentu dengan catatan harus dengan konsisten membagi dividen ya. Karena biasanya secara historis, sejarah selalu berulang. Sekitar 1-2 kuartal sektor energi lain akan menyusul setelah emas itu rally. Dan sekarang minyak masih diskon besar ya, $60 itu murah banget. Demand global mulai recover dan konflik geopolitik bisa dibilang tidak terlalu mereda atau belum mereda. Jadi kalau bisa diambil kedua-duanya, namun
saya di sini sudah stop mengejar emas ya. Bahkan saya tidak punya barang lagi di sektor emas. Saya mulai melirik di sektor minyak. Beberapa perusahaan yang menarik menurut saya itu ada Akra, ada Medco, lalu ada Elsa. Jadi teman-teman juga harus memilih apa namanya ya, harus mengerjakan PR masing-masing juga. Jadi nanti mungkin saya akan membuat beberapa video khusus tentang Akra, tentang Medco, atau tentang emiten minyak yang saya pantau. Jadi ini adalah kesempatan sebelum transisinya boom, kita sudah ambil posisi. Tapi sekali lagi disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, ini hanya pandangan saya karena biasanya sejarah selalu berulang di pasar saham. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu.